Oke. Setel di sini, no. Dapat tidur. Dapat laris. Ya, dapat laris. Dapat laris. Itu ya. Enggak dapat di. Kalau ini. Enggak. Kalian teriakan pegawaian di tengah-tengah badai kerusuhan. Karena nyawa sudah harus dibayar. Keinginan sudah harus disisihkan dengan cara. Anak Sulawesi, ayam jantan dari Kemasan dan Timur, kedatanganmu kedatangan Hasanuddin Sombar Goa. Kehidupanmu kehidupan burung pulaku butuni. Kesetiaanmu kesetiaan seorang gading pemburu lautan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian sosiologi. Jadi kajian sosiologi ditambah dengan penerjemahan terhadap naskah Ajonga Indah Malusa. Ajonga Indah Malusa. Ya. Kemudian atas konsultasi dengan berbagai pihak juga, termasuk yang memberikan kata pengantar Pak Dr. Suryadi MA yang dosen di Leiden University Belanda, maka ketika diterbitkan disesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini, yaitu embel-embelnya kajian sosiologi itu diganti menjadi sumbangan untuk revolusi mental Indonesia. Bagi Laode Rabbani, di dalam timbangan buku ini sudah ditimbang juga oleh Laode Rabbani, kemudian menyebut embel-embel revolusi mental untuk Indonesia justru menjadi suatu kelemahan. Ya, justru menjadi suatu kelemahan karena terkesan itu komersial. Ya, Laode Rabbani menyebut terkesan komersial. Kemudian saya ingin memaparkan beberapa hal yang ada di dalam buku ini.
buku ini juga awalnya, kajian ini awalnya sebenarnya bukan dikaji dari sudut sosiologi, tetapi dikaji dari sudut semiotik. Jadi sebenarnya disertasi itu sudah hampir rampung. Oleh promotor meminta bahwa sebaiknya dikaji dalam aspek sosiologinya, padahal disertasi ini sudah rampung dengan kajian semiotik. Ya, karena saat itu beliau sudah banyak membimbing hal-hal yang berkenaan dengan semiotik ini, maka beliau itu menginginkan yang lain, sehingga dengan kerja keras, ya, dan hal-hal yang harus dipertimbangkan, naskah disertasi yang hampir rampung itu disulap, ya, dalam tanda petik, ya. Karena mengapa saya katakan disulap? Itu kurang lebih 2 bulan, teori semiotik menjadi sosiologi. Jadi ada teori-teori sosiologi yang disetel sedemikian rupa sehingga menjadi sosiologi, sehingga teori itu bisa dikatakan sebagai teori yang baru, karena tidak ada di buku manapun yang memuat teori ini. Tidak ada. Itu adalah hasil rekayasa, hasil pemikiran dari semiotik ke sosiologi. Ya, itu bisa dilihat di kajian teori di dalam buku ini. Kemudian mengenai sistematikanya, sistematika itu tidak banyak berubah. Ada orang yang menerbitkan disertasi itu merubah seluruhnya, ya, seperti Labuana Labrobe karya Susanto Sudi yang juga berminat tentang hukum. Ketika Labuana Labrobe ini dibukukan, itu pada bagian awal-awal itu hilang, istilah sedemikian rupa sehingga tidak nampak itu disertasinya. Kalau saya saat itu berpikiran lain, agar buku ini tidak jauh dari aslinya, maka saya tetap mempertahankan bentuknya, sehingga kalau secara sepintas Anda melihat disertasinya itu masih kental, masih terlihat dengan jelas, ya, bukan disertasi. Buku ini oleh Suryadi menyebutnya mutiara yang berkilau, karena sepanjang sejarah filologi di buku itu belum ada yang mengkaji bidang puisi seperti ini. Jadi di buku itu di naskah buku ada kapanki yang disebut dengan puisi, ada kula-kula yang kita kalau bahasa Indonesia kita sebut dengan prosa, kalau bahasa jajanya itu cula, ya, kula-kula. Dan yang ketiga itu naskah undang-undang. Ya, ada naskah undang-undang. Naskah undang-undang pertama yang dikaji pada naskah-naskah mutul itu dikaji oleh saudara Profesor Dr. Lani Yampe. Ya, itu undang-undang kerajaan mutul yang disebut dengan Martabat 7. Itu sudah dikaji oleh Pak Yampe. Yang kedua, di bidang prosa itu sudah dikaji oleh Dr. Laude Talami. Beliau itu mengkaji tentang riwayat Negeri Butur. Terjadinya Negeri Butur itu seperti apa? Ada dalam naskah. Sudah dikaji oleh Pak Talami. Saya melihat pula undang-undang sudah dikaji oleh orang lain, saya tidak mau pergi ke sana. Saya harus beralih ke yang lain yang belum dikaji. Maka pilihan saya jatuh kepada puisi. Dan puisi yang saya pilih ialah puisi yang terpanjang
yang pernah diciptakan di Kesultanan Buton. Puisi itu 1340 bait. 1340 bait yang dikarang oleh Haji Abdul Ghani. Haji Abdul Ghani ini sering di Kesultanan Buton disebut juga sebagai Gede Pulupula. Gede Pulupula ini kalau kita itu di belakang kita sebut orang bulai, ya, bulai. Seperti seperti camat Bapak dan Pak Mansur itu bulai. Bisa mengapa pilihannya jatuh ke dalam naskah ini? Karena di dalam naskah ini telah memuat hampir semua aspek. Ada faktor akhlak, ada unsur keagamaan, ada unsur sejarah Buton, ada unsur pelajaran rumah tangga. Intinya ialah ada 6 aspek di dalam kajian ini. Kalau kita di kehidupan dunia ini mengikuti itu, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Pertama, kita harus malu. Kedua, kita harus insaf. Ya. Ada 6 aspek. Yang kedua itu adalah menurut pengarangnya itu Abdul Ghani itu adalah aspek pelengkap. Ya. Oleh karena itu, ya, makanya tadi saya katakan sejarah Buton tidak perlu kita mencari-cari di mana-mana. Di bagian-bagian tertentu, bahkan di buku itu ada dalam satu bab itu menceritakan sejarah Buton. Mulai dari masuknya Kolopar, kemudian pergaulan antara Buton, Ternate, dan Bone, ya. Hubungan itu di hubungan dagang, ya. Bagaimana Buton itu memperlakukan Belanda, semua tercover. Jadi filolog dengan sejarah juga bisa, ahli sejarah bisa menjadi acuan, karena di situ sudah dilengkapi. Ahli akhlak, ahli agama juga bisa merujuk. Di dalam timbangan buku yang dikembangkan oleh Pak Rabani itu, ya, tentu saja secara keseluruhan tidak ada yang sempurna ini. Banyak juga hal-hal yang kurang, ya. Tetapi jika dibandingkan dengan buku-buku yang terbit, ya, tanpa review, buku ini terbit karena dari disertasi itu sudah direview dan dikaji oleh 10 orang ahli profesor sehingga bisa lolos sebagai yang ada di hadapan Bapak Ibu kita. Ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa buku ini tidak ada kekurangannya, masih banyak yang harus dibenahi. Oleh karena itu di dalam ruangan ini bedah buku hari ini masukan dari Bapak dan Ibu perbaikannya bulan itu akan diakomodir sehingga pelan-pelan. Selanjutnya saya juga ingin menceritakan sedikit bahwa buku ini, ya, ditulis kurang lebih dalam kurun waktu 3 tahun. Kurun waktu 3 tahun semasa studi di Universitas Gadjah Mada, sehingga, ya, baik tidak hanya mengandalkan naskah yang ada, tetapi juga dengan literatur yang lain, dan literatur yang lain yang menopang pembahasan ini, juga dengan wawancara, ya, sehingga kalau ada ditemukan itu sifat-sifat fikih, misalnya tadi ada di situ sudah saya umat bahwa pada masa kerajaan, pada masa kesultanan dulu
orang Buton itu sholatnya di Ternate. Kenapa bisa sholat di Ternate? Apakah itu ibadah? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kemudian itu juga sedikit diulas tentang masuknya Islam di Buton. Apakah dari Ternate atau dari Melayu masuk di Buton? Khusus untuk ini saya minta doa itu ya, mungkin pada bulan-bulan 8-9 mudah-mudahan sudah rampung bukunya. Itu yang diberi judul itu Syekh Abdul Wahid pembawa Islam pertama di situ. Saya kira itu informasi di awal mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan atau misalnya ada hal yang perlu diskusikan. Nanti selesai ini baru kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita masuk pada acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Ican kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susu putih, susu putih. Yang saya hormati narasumber yang sempat bergabung di Zoom kedua, Bapak Dr. Laude Balawa. Beliau adalah selaku sastrawan Melayu Bali. Beliau juga selaku penulis puisi. Aku anak Islam. Yang saya hormati Dr. Anus Pasrifin Tahara. Beliau adalah ahli antropologi Unas Makassar. Beliau juga penulis buku melawan stereotip etnografi reproduksi identitas dan dinamika masyarakat atau BP Buton yang terabaikan. Dan beliau ini untuk saat ini belum masuk di via virtual dan kemungkinan dia lagi kegiatan pembukaan wali kota Bogor sebentar masuk melalui virtual. Kemudian narasumber ketiga yang saya hormati kandidat Dr. Anus Bang Hardodi. Beliau adalah peneliti Undip Semarang, peneliti sistem hukum dan pemerintahan kerajaan Buton. Dan yang saya hormati Dr. Anus Bapak Ali Rusdin. Beliau sekarang selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan. Beliau juga penulis buku yang akan diambil pada kesempatan hari ini, nilai-nilai kehidupan masyarakat Buton. Tentu saja itu kesempatan hari ini saya akan persilakan kepada Bapak Dr. Laude Balawa menyampaikan bagaimana perspektif sastrawan Melayu terhadap nilai-nilai kehidupan masyarakat Buton. Pada Bapak Dr. Laude Balawa, saya persilakan dengan hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi وعلى من cerita itu
dalam setiap harinya. Tentang Islam dan Terakhir itu kurang lebih dia membahas ada 2 bab saja menjadi konsentrasi, yaitu di bab 3, di bab 4, dan ditambah sedikit di bab 2. Nah, soal isinya tadi kurang lebih sudah disampaikan oleh Ayahanda tadi itu, bagaimana itu pemutaran beliau di awal penelitian. Kalau saya mungkin tidak melihat dari segi metode dalam penulisan buku ini, karena sebenarnya kita bisa memahami di bab pertama itu di pendahuluan. Di sini saya lihat juga penulis sudah sangat jelas menyampaikan apa tujuan daripada penulisan buku pakai, yaitu filologi, teori terjemahan, dan teori sosiologi sastra. Nah, terlepas dari 2 hal ini, setelah saya baca ini juga saya sudah tanda-tandai, ada memang beberapa hal yang akan menjadi masukan kita di dalam buku ini. Salah satu, saya cuma satu masukan saja. Salah satunya itu di penafsiran tentang orang buta. Di sini dijelaskan bahwa dikatakan bahwa orang buta adalah orang yang memiliki asal usul dari suku bangsa Buton yang pernah hidup sebagai warga negara Kesultanan atau pernah hidup di dalam suasana pemerintahan Kesultanan Buton pada masa lampau, kemudian merasa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kehidupan sesuai dengan pola atau nilai-nilai budaya Buton. Nah, saya sempat juga terpikir, oh ya, ternyata setelah saya lihat dari latar belakang saya baca, saya ulas kembali, saya flashback membaca buku ini, barulah saya mengerti ternyata di dalam penulisan buku ini dia fokuskan pada penulisan naskah kain. Nah, sementara penulisan naskah ini, referensi daripada buku ini ada di naskah sebenarnya yang dibahas di dalam buku ini. Naskah itu sebenarnya lahir setelah zaman Kesultanan. Sementara kalau kita berbicara tentang kerajaan Buton, kerajaan Buton itu tidak dimulai dari zaman Kesultanan atau masuknya Islam. Masuk Kesultanan itu ditandai dengan masuknya Islam di Buton, yaitu sudah mencapai di Raja ke-6. Raja ke-6 yang kemudian dilantik menjadi sultan pertama, itulah yang disebut dianggap sebagai pintu masuknya kerajaan Buton. Seperti itu. Jadi termasuk juga yang disampaikan oleh penulis tadi bahwa ada penelitian tentang naskah Martabat 7. Ini juga sebenarnya diciptakan atau ditulis itu pada saat zaman Kesultanan masuk. Kemudian saya sempat berpikir, saya kembali membaca lagi di dalam. Ternyata di dalam buku ini juga sudah dijelaskan ada beberapa tahapan mengenai tentang terjadinya, kalau kita lihat di bab 2 itu terjadinya tentang lahirnya kerajaan Buton ini. Di situ secara singkat juga sudah dijelaskan. Saya tidak akan terlalu detail menjelaskan ini karena menurut saya yang paling terpenting adalah teman-teman memiliki bukunya. Ya, miliki bukunya, kemudian dibaca. Itu yang paling penting buat saya. Nah, karena setiap pembaca akan menimbulkan penafsiran yang berbeda bagi orang yang membaca. Nah, saya hanya mau menjelaskan saja dari sedikit apa yang menjadi kelebihan dari buku ini. Pertama, saya menemukan informasi kalau kita lihat di bab pertama, di bab kedua, di bab kedua itu dia bahas tentang tradisi orang Buton, tentang Buton dan tradisi orang Buton dalam bentuk penaskahan. Kita bisa lihat di halaman 45 misalkan tentang bagaimana menjelaskan tentang orang Buton, kemudian di bab berikutnya juga. Jadi kalau teman-teman ingin mau mengenal orang-orang Buton atau daerah Kesultanan Buton, kerajaan Buton, silakan dibaca dimiliki buku ini dan dibaca di bab 2 itu. Itu bisa dilihat. Yang menarik di dalam buku ini dia merujuk di beberapa berbicara tentang Buton, dia merujuk beberapa referensi
juga penulis-penulis terdahulu, yang dimana setiap referensi itu setelah saya lihat ternyata rujukannya semua kepada, kalau orang buta namanya gula-gula, tapi kalau dari segi teori namanya teori mistis lah. Gula-gula itu teori mistis, gitu. Teori mitos. Nah, artinya apa? Untuk mengetahui kerajaan Buton itu dari segi awal, lahirnya misalkan dari pembentukan pertamanya, kemudian datangnya Patamiana misalkan, kemudian menjadi adanya apa di Latinnya ratu pertama, ratu pertama itu Wakaka, sampai kemudian yang kelima itu sangat sulit kita bisa paham karena tidak ada bukti bukti sejarah yang hari ini juga mungkin saya ambil beberapa buku yang menulis tentang kerajaan, termasuk bukunya juga para nyampe. Menurut saya belum ada referensi yang utuh yang akan menjelaskan kisah awal terjadinya kerajaan Buton ini yang dulu namanya masih mulia. Semuanya masih memakai pendekatan perspektif mitis, mitos atau tulang-tulang kalau orang Buton bilang, dari mulut ke mulut, dari ini, sehingga belum ada suatu kesepakatan khusus sebenarnya cikal bakalnya lahirnya kerajaan Buton itu seperti ini. Ternyata hampir semua penulis ini, termasuk di dalam buku ini juga, mereka lebih banyak menjelaskan tentang setelah kejadian masuknya kerajaan Buton. Ini di dalam buku ini sudah dijelaskan bahwa ada beberapa aspek masuknya orang Buton. Nah, termasuk mengenal budaya tulis itu nanti di masa Kesultanan. Makanya referensi-referensi yang ditinggalkan selamanya itu masih di dalam kalau kita tertulis yang bukti-bukti dokumen seperti tertulis itu kita bisa melihat di masa Kesultanan. Tetapi selebihnya itu yang di bawahnya di Raja kelima sampai kemudian Raja pertama itu belum ada referensi yang juga dibuat di dalam buku ini. Mungkin karena minimnya informasi pada saat itu. Tetapi di dalam buku ini juga sudah diakui bahwa memang ada beberapa tahapan sebelum masuk Kesultanan itu. Di buku ini juga sudah dijelaskan bahwa peninggalan di kerajaan Buton itu, kalau untuk peninggalan setelah sebelum masuknya kerajaan Kesultanan itu belum ada peninggalan tertulis, belum ada naskah, belum ada kabanti, prosa dan lain-lain, itu belum ada. Sehingga memang di sini juga diakui bahwa kita masih memiliki referensi itu, masih kurang. Dan terkait dengan kalau saya juga panitia ini menulis tentang penelitian saya. Nah, saya juga membaca beberapa buku yang menjelaskan tentang sistem hukum misalkan kerajaan Buton juga itu ternyata referensinya semua semata-mata larinya semua setelah masuknya Kesultanan. Padahal kalau kita berbicara masuknya isi puisi, jadi sebenarnya tujuannya adalah sebenarnya untuk menyebarkan agama Islam. 5 naskah itu tadi. Jadi mungkin berikutnya menjadi masukan saya di dalam buku ini. Mungkin berikutnya kalau seandainya ada edisi revisi, saya berharap sekali dituntaskan di bab 2 ini lebih detail lagi bagaimana kemudian menemukan asal usul terbentuknya kerajaan Mulyo yang hari ini kita kenal sebagai kerajaan Buton. Karena di bab 1 ini saya juga boleh lihat paling hanya beberapa versi, misalkan versi Spanyol sekian, versinya ini juga sekian, tetapi belum ada yang tapi bukan saja buku ini, ada beberapa buku yang saya baca tentang penelitian tentang kebutuhan ini juga masih kesulitan di sini. Termasuk juga mungkin saya yang meneliti tentang sistem hukum dan pemerintahan orang Buton juga akhirnya bisa menemui kesulitan. Tetapi disitulah seninya di dalam sebuah penelitian. Dan inilah tantangan buat kita ke depan. Kita kan tidak bisa hanya berbicara tentang sistem, misalkan kalau dari saya, sistem hukum atau sistem pemerintahan yang berlaku pada saat Kesultanan Buton. Tetapi kita juga harus melihat balik di bawah, bagaimana misalkan hukum apa yang diterapkan, sistem pemerintahan apa yang diterapkan di zamannya Wakaka gitu. Ratu pertama. Siapa sih Wakaka ini? Ya sebenarnya siapa sih Wakaka ini? Kenapa dia bisa diangkat sebagai ratu pertama misalkan? Ini yang menjadi tantangan rata-rata semua penulis atau peneliti yang meneliti tentang kebetulan itu rata-rata kalau dia mau ke bawah
memiliki kesulitan seperti termasuk saya juga merasakan kesulitan itu. Rata-rata paling untuk menemukan ini kita pakai teori mitos gitu. Jadi mungkin itu saya tidak terlalu banyak juga mengomentari tentang buku ini. Yang paling penting adalah lampirannya, karena 5 naskah ini Anda tidak bisa butuhkan tidak bisa dapatnya di tempat lain. Peneliti kalau saya lihat ternyata dia lari ke Jakarta juga menemukan naskah ini, dan itu tidak bisa diambil katanya Pak, tidak bisa. Tapi penulis hari ini diambilkan. Nah itu kelebihannya juga salah satunya. Termasuk baru-baru saya dari Kesultanan juga saya cari juga salah satu sekretaris tadi. Di sana juga saya tidak dibukakan peti, tapi ada pendekatan tertentu. Baru dibukakan peti dan diperlihatkan. Termasuk naskah itu saya sempat melihat beberapa itu naskah. Cuman bahasanya itu masih bahasa Olio asli. Nah ini yang menjadi kesulitan. Kita generasi sekarang sudah tidak pintar bahasa Olio. Nah, tetapi dengan adanya buku ini, insya Allah kita bisa sedikit terbantu. Jadi rekomendasi saya yang terakhir, Anda tidak tidak rugi, apalagi orang Buton ya, atau teman-teman yang dari Bone, ada senior saya hari ini juga memiliki keterkaitan dari dengan sejarah Buton. Buku ini mungkin juga bisa membantu tentang penelitian bagaimana Alim Baraka perjuangannya saat itu sampai kemudian berada di Pulau Buton. Ini punya itu bisa membantu dari beliau, terutama di bab 2-nya kalau saya tidak salah. Ini punya aku. Itu bisa membantu, ada gambaran-gambarannya. Ini bentuk seperti ini naskah kalau aslinya. Nah, ini kan bahasa Arab ditulis dalam tulisan Arab, tetapi bahasa Olio. Nah, oleh penulis ini sebenarnya sudah artikan. Makanya lebih banyak naskah yang dibuat di sini lampirannya. Dan yang paling terpenting dari 5 naskah ini ternyata mengajarkan tentang ilmu tasawuf. Saya setelah baca ternyata di sini juga mengajarkan tentang ilmu tasawuf. Jadi memahami ilmu tasawuf, salah satunya juga saya rekomendasikan silakan memiliki buku ini dan baca lampiran-lampirannya. Jangan hanya penelitiannya. Kalau saja dari penelitian, nah inilah setiap peneliti kita punya metode sendiri, punya teori tersendiri, sehingga kita bisa mengomentari isi penelitian itu. Hanya bisa memahami isi penelitian itu dengan cara teori yang sama kita pakai. Kalau di sini ada 3 teori, maka dengan 3 teori itulah kita pakai untuk mengukur kelemahan atau kelebihan daripada buku ini. Begitu. Kalau kita pakai teori lain juga tidak bisa masuk. Metodologi dan lain-lain, saya rasa ini penulisnya juga lulusan UGM. Bicara metode saya tidak lakukan. UGM itu bicara metode saya tidak lakukan ya. Mungkin itu dari saya tidak mau terlalu banyak berkomentar tentang buku ini, tentang isinya, tapi saya merekomendasikan silakan miliki. Kalau ini mau memahami nilai-nilai, kan lucu sekali hari ini kita mengaku sebagai orang Buton, tetapi perilaku kita seperti yang disampaikan oleh ayah orang Balawan tadi, bahwa mengaku orang Buton tetapi nilai-nilai tentang Kesultanan Buton kita tidak pahami begitu. Nilai-nilai bagaimana kehidupan orang Buton kita tidak pahami. Nah, ada lagi satu penulis, itu menulis tentang nilai-nilai kehidupan Buton ini, tapi dia beri judul itu tentang pendidikan karakter, pemberantasan korupsi lewat nilai-nilai nilai-nilai adat Buton. Nah, jadi ternyata ada nilai-nilai kehidupan orang Buton yang hari ini masih bisa kita pakai. Inilah yang disebut oleh penulis tadi itu sebagai revolusi mental. Gitu. Revolusi mentalnya di situ, nilai-nilai yang ada di dalam buku ini, di dalam 5 naskah itu tadi bisa kita pakai, bisa kita implementasikan saat ini. Misalkan tadi sudah disebut rasa malu misalkan. Ya malu untuk korupsi misalkan, malu untuk mencuri, malu untuk berbohong, malu untuk playboy misalkan, tapi tidak malu untuk menikah lagi, tidak jadi masalah. Saya rasa begitu ya. Saya memiliki itu rekomendasi saya yang terakhir. Membeli buku sama dengan membeli masa depan. Anda tidak akan pernah rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya. Baik, kebetulan dipegang dari Dr. Rudi dari sini sistem buku dan buat. Untuk saat ini Pak Dr. Asrifin kita harap belum masuk. Kita masuk di sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Di mana sesi tanya ini saya batasi atas 2 sesi. Pertama, diperbolehkan 3 pertanyaan.
Sesi kedua 3 pertanyaan juga. Kemudian jika audiens ini mau bertanya, silakan perkenalkan nama dan di mana tempat organda dan organisasinya. Teman-teman, saya masuk ke audiens. Maka ada sesi pertanyaan. Mungkin dari kebutuhan pertanyaannya mungkin langsung diketik saja baru chat karena beruntung ini Korea ini baca. Kalau dia pengangkat. teman-teman yang apply itu mana? Ada yang bertanya? Mumpung ada 2 narasumber yang sejarawan dan aktivitas kita Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ayahanda saya, Bapak Dr. Ali Rusdi, juga kepada Dewan Pimpinan Masker dan teman-teman sekalian. Yang saya mau tanyakan adalah kepada Bapak Ali Rusdi terkait klaim-klaim sejarah yang masih yang masih simpang siur kebenarannya, terutama terkait pada undang-undang Kata Batu yang diperkenalkan oleh salah satu Sultan Ihsanuddin Khalifatul Khamis. Beliau kurang lebih menjabat sekitar kurang lebih berada pada tataran 14 Masehi pada saat itu. Nah, dalam undang-undang Mata Batu yang diperkenalkan oleh beliau itu kemudian disepakati atau ditandatangani oleh beberapa jenderal Belanda, dan kemudian Belanda tersebut membawa jenderal Belanda tersebut membawanya di Belanda. Nah, pada saat itu salah satu negara adidaya yakni Prancis yang kemudian memperluas ekspansi kekuasaannya pada Belanda sekitar tahun 1800-an kurang lebih. Itu kemudian ada salah satu ahli hukum yakni namanya Montesquieu dalam bukunya The Spirit of Law yang kemudian menjabarkan tesis politika sekitar 1800-an. Namun yang saya pertanyakan adalah dari 1500-an yang diperkenalkan oleh Ihsan Khalifatul Khamis yakni Sultan Poputa terkait undang-undang Mata Batu yang mengandung 3 syarat, yakni syarat pangkat dalam artian eksekutif, kemudian syarat gaul atau syarat limbona dalam hal ini legislatif, juga syarat bitara dalam hal ini yudikatif, dan dibagi beberapa negara-negara seperti Majapahit dan sebagainya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kebenaran daripada klaim-klaim ini. Apakah benar bahwa Buton merupakan salah satu penganut, salah satu juga penemu undang-undang dasar, juga salah satu penemu daripada sistem demokrasi tersebut? Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Saya tujukan kepada Bapak Dr. Ali Rusdi. Terima kasih. Saya kira kita dialog saja ya. Tidak usah kita taruh pertanyaan jangan sampai lupa.
Ya, jadi mantan Menteri Kehakiman itu pernah berkunjung di Pulau. Saya sudah lupa namanya. Dia sempat mengatakan bahwa demokrasi yang tertutup ini sebenarnya ditutup. Ya, sudah ada beberapa pernyataan. Kemudian kalau kita melihat Undang-Undang Masa Tujuh atau Sarana Mulyo itu lahir pada tahun 16, kurang lebih 1610 atau 1611. Lahir jauh sebelum lahirnya undang-undang yang kita banggakan itu undang-undang di Amerika. Jadi di sini juga disebutkan bahwa Sarana Mulyo itu, ya, itu sudah mengenal yang kita sebut dengan rias politika. Jadi memang orang tua kita dulu atau kita dulu, itu dengan lahirnya Undang-Undang Sarana Mulyo yang kita kenal kemudian sebagai Mahkamah Tujuh itu jauh dan lebih lengkap daripada negara-negara lain. Thank you. Itulah sebenarnya kekaguman kita terhadap Kesultanan Brunei. Kalau tidak salah, Sarana Mulyo itu lahir pada Sultan ke-6. Sultan ke-6. Sedangkan puncak naskah ini lahir pada Sultan ke-29, yaitu Sultan Lahude Muhammad Idris Kaimuddin. Di situ produksi naskah begitu suburnya, karena memang Sultan Kaimuddin ini memang memprioritaskan semua anak muda dan lain sebagainya mereka kirim ke Arab untuk belajar agama, dan di Buton sendiri mereka mendirikan sekolah yang namanya Islamiyah. Jadi semacam Sanawiyah sekarang itu sudah ada di mana di sekolah itu anak-anak muda itu dipersilakan untuk mengembangkan aplikasi kreativitas. Orang yang berbakat menulis puisi silakan menulis puisi, orang yang berbakat menulis tulis silakan menulis tulis. Sehingga pada saat memang begitu terus pengarang-pengarang yang banyak muncul sudah di zaman Sultan Muhammad Idris Kaimuddin. Ya, misalnya Kaluku Panda, ya, Kelapa Pendek yang dikarang oleh Pak Laku. Kelapa Pendek judulnya. Ya, Kelapa Pendek itu apa? Ya, nanti dilihat di naskahnya itu. Jangan sastra, jangan melihat kelapa pendek, kelapa hibrida atau tidak bisa diterjemahkan ke sana. Kelapa pendek, ya. Itu. Jadi sastra itu seperti itu. Kemudian tadi sudah disinggung juga kaitannya dengan mitos. Memang kehidupan tidak bisa kita pisahkan dengan mitos, apalagi pada masa lampau. Lakunya saja Tanah Mulyo, Burasa Tongka awalnya. Ibu itu Tanah Minang, Tanah Mulyo. Asalnya dari Sedetes Bui. Ya, kalau kita bisa distribusi seperti apa? Tapi ini perlu. Tanah Mulyo itu berasal dari Sedetes Bui sehingga menjadi Tanah Mulyo. Di buku itu juga tadi sudah dibahas. Sebenarnya ada. Saya bukan hanya bagaimana latar belakang terbentuknya kerajaan itu, tetapi juga mengenai penamaan. Dari Butul, Butong dan lain sebagainya ada beberapa nama itu bisa dibaca. Dari segi penamaan juga dari Butul, Bolio dan lain sebagainya itu sudah lengkap itu. Bisa dilihat di situ. Ya, halaman 49. Jadi bagaimana disebut Bolio? Karena memang mitosnya itu selalu lahir dari mitos tadi. Mitos misalnya dia melihat burung-burung, dia sementara menebas. Misalnya juga diambil mitosnya itu dari bahasa Cina, Bolio, saya datang. Berbagai macam mitos itu, sehingga mengapa mitos-mitos itu dicantumkan? Itu sengaja supaya orang itu bisa melihat. Di samping kita analisis, pembaca juga bisa menyimpulkan sendiri. Ya, itu tujuannya. Ya. Jadi mengenai ini sudah beberapa ahli-ahli hukum. Saya ulangi lagi bahwa
mantan menteri itu juga dimuat, saya sudah lupa di mana saya mantan menteri itu yang betul-betul dia katakan bahwa demokrasi tertua di Indonesia itu ada di betul. Di dalam pengantar juga Pak Suryadi itu disebutkan juga bahwa trias politika itu sebenarnya jauh sebelum diterapkan demokrasi di Buton sudah diterapkan. Itu di Buton sudah diterapkan. Sehingga dari belajar dari keadaan-keadaan ini memang orang Buton pada masa lampau sebelum berkembangnya itu hukum-hukum yang ada di negara barat di sana sebenarnya sudah ada, tapi patokannya di sana itu adalah sebenarnya hanya satu Arab. Mereka kaji dan lain sebagainya, proses pemerintahan itu seperti apa, ya. Sengaja juga disebut misalnya PKK itu kalau ilmiahnya itu dari tentara kebinekaan yang kalah perang di bawah betul, itu ilmiahnya. Dan segi mitosnya itu lahir dari sebilah bambu, ya. Lahir dari sebilah bambu. Dan mitos ini ada hubungannya dengan One, ada hubungannya dengan Lagaligo. Kalau kita baca cerita Lagaligo itu kebanyakan alam bawah sadar, alam bawah sadar. Jadi orang langit turun dan dari langit turun ke bumi dan lain sebagainya itu digambarkan itu. Tapi bukan semata-mata misalnya mitos. Ada unsur-unsur pelajaran tertentu yang harus kita gali, ya, karena kaitannya itu kebanyakan mitos. Kemudian mitos juga ini itu mempengaruhi kepercayaan. Satu, kita tahu semua ini, kita pernah baca novelnya Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu bukan mitos, benar. Itu novel yang dikarang oleh Bara Rusli. Benar. Jadi alam nyata tidak pernah ada menemukan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu hanya ada dalam novel. Sekarang di Sumatera Barat saat ini kalau Anda jalan-jalan ke sana ada tujuan wisata yang namanya kuburan Siti Nurbaya. Karena kepercayaan masyarakat menakar, maka kemudian dibuat suatu semacam tujuan wisata karena itu merupakan daya tarik menjadi tujuan wisata kuburan Siti Nurbaya. Pertanyaannya ialah Siti Nurbaya itu pernah ada? Tidak pernah ada. Siti Nurbaya itu ada hanya di angan-angan Bara Rusli. Tidak pernah ada di alam nyata itu Siti Nurbaya, hanya ada di angan-angan. Mengapa ada kuburannya? Itu ada tujuan-tujuan tertentu yang karena menjaga sehingga menjadi mitos masyarakat percaya. Jadi ada beberapa hal saya kira Pak Harlodi ya ini bisa menjadi lumbung kajian terutama di ya bisa dibilang seperti ini. Saya di buku ini memang karena kajiannya aspeknya sastra, bukunya itu tidak terlalu. Jadi di sastra itu di bab 2 juga mungkin sastra itu dipermasalahkan. Sekarang Kabanti, tula-tula, undang-undang itu sastra bukan? Sastra itu kan ada, misalnya kalau panggung jenisnya AB, syair AA. Ini apa ini? Padahal dia lahir di tahun 18-an, belum lahir. Sebelum lahir, jauh sebelum lahirnya Haidar Ahmad. Jadi begitu ada beberapa alasan yang menguatkan dengan berbagai macam metode dan kajian, saya tetapkan sebagai sastra. Dan itu saya sudah diuji guru besar bahwa dianggap itu sastra. Saya tetapkan bahwa ini karya sastra dengan berbagai argumen dan alasan. Itu bisa dibaca di bab 2 kalau tidak salah. Sekali lagi ini kajian sastra. Ya. Saya di ilmu budaya di Fakultas Ilmu Budaya UGM dan disertasi ini lahir dari sana. Adapun misalnya kajian hukum apa semua dengan maksudnya Islam pertama itu sekedar saya singgung kaitannya dengan pembahasan yang sudah disinggung dalam naskah itu. Ya. Kemudian ada di situ juga ada hegemoni, ada keakuan. Kalau menyinggung ada dua versi, masuknya Islam di Buton itu dari Ternate atau dari sana, dari Melayu langsung ke Buton. Kalau ditanya orang Buton tidak akan pernah mengaku bahwa Islam itu dari Ternate, tidak akan pernah mengaku.
karena ada hegemoni. Kalau dia mengaku Islam bangga Ternate ke Buton, berarti orang Buton itu kelas bawah. Dia di atas kelasnya daripada Ternate. Makanya kalau ditanya orang Buton tidak pernah mengakui itu. Adapun kalau dalam naskah itu bahwa orang Buton sembahyang di Ternate setiap hari Jumat, masjid di Ternate sudah mengaji, orang Buton baru berangkat dan bisa sembahyang di Ternate, itu karena mereka bukan hanya untuk menunjukkan bahwa mereka itu lebih dalam keilmuan, mereka lebih berilmu. Dulu mengenalkan ilmu. Jadi berangkat di Ternate itu sudah mengaji di Ternate, mereka baru berangkat menaiki perahu yang disebut dengan Wasilon Mata, sekejap mata. Begitu mengedipkan mata sudah ada di Ternate. Ya, itu mitos lagi. Sekarang kalau kita begitu lebih dulu lagi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pergolakannya memang seperti itu adanya. Kemudian kalau misalnya bagaimana Buton menghadapi Ternate, ya, Buton itu ditaruh di belakang. Itu disebut gambarannya belakang di dalam saya itu. Buton itu ditaruh di belakang karena dia lemah. Ternate itu ditaruh di samping kanan, boleh di samping kiri. Ada yang di depan yang harus diawasi oleh Belanda. Tetapi bukan berarti Buton ini selalu patuh terhadap pemberi atau Belanda. Sewaktu-waktu Buton bisa menyambung, bisa berbantai dengan Belanda. Ada beberapa kejadian orang Buton itu membantai kapal-kapal Belanda. Misalnya kapal Indonesia yang ada di Wamoniki, yang ada di Kabaena, dibantai, dibunuh semua itu. Sebenarnya sejarah-sejarah seperti ini itu ada di dalam naskah-naskah. Dan Pak Suryadi itu sekarang yang meneliti. Beberapa ahli dari luar tertarik dengan Buton, termasuk Pak Suryadi, termasuk profesor yang sering dibawa itu Pak Satu Budi. Ya, ya kebetulan Pak Satu Budi itu penguji dari luar saya. Ketika saya berpantangan dengan Pak Nyape, Pak Satu Budi itu ketawa. Kalau dia katakan Buton dari orang muda itu tidak akan pernah aku. Banyak itu saya yang undang untuk menguji saya. Sampai di sidang saya pakai bantal dengan dia. Ketawa itu Satu Budi. Dia bilang katanya kalau orang Buton dari orang muda tidak akan pernah aku. Begitu cerita. Jadi banyak hal memang di bagian-bagian tertentu dalam buku ini masih kajiannya masih lemah karena memang fokusnya tidak situ. Kadang-kadang hanya tersinggung. Masuknya Islam pertama dari Tidore kemudian saya gambarkan juga cerita apa karena orang banyak cerita di sini atau Mamambulu yang ada di apa namanya di Batu Atas itu. Makanya saya melihat di Buton Selatan sekarang mau dibuat monumen. Sekarang sudah dianggarkan monumen itu di Lampea di Lapan Dewa. Saya bilang salah itu. Lampea itu titik 1, titik 0 itu ada di Batu Atas. Seharusnya di Batu Atas dulu. Dan kalau kita mau buat dapat jelas, itu dari titik 0 dulu. Saya rumah itu dari Batu Atas sampai yang mampu balik. Kemudian baru berlayar ke Lapan Dewa yang disebut sekarang Lampea. Dari Lampea menuju ke masjid apa ini? Mabuangi. Berbulan-bulan di masjid Mabuangi baru sampai di Keraton. Dan itu memang kalau kita mau lihat bukti sejarahnya agak susah. Ya, karena kita itu memang lemah di dokumen. Kita hanya bisa dari mulut ke mulut. Beruntunglah di keraton dulu itu ada penulisan naskah. Jadi ada kita bukti dokumen itu ada. Tapi kebanyakan yang tidak dijangkau dengan naskah itu hanya cerita dari mulut ke mulut. Begitu orang yang mengetahui cerita itu meninggal habis. Ya, makanya cerita kerajaan itu sebelum dari raja-raja itu hanya cerita lisan. Karena saat itu kita belum tahu itu menulis seperti apa. Tradisi menulis itu mulai subur pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Idris Kaimuddin tahun 1851. Di situ subur tradisi menulis dan menjadi acuan kita. Kalau dulu hanya cerita-cerita saja, lisan-lisan saja. Ya kalau lisan-lisan saja itu lemah. Ya, kalau orangnya sudah meninggal dan lain sebagainya, tapi kenapa itu lemah? Kita harus
berani menulis, kemudian membukukan dan menyimpannya. Generasi kita nanti akan menulis. Ya, dan kita ini kelemahan kita tidak pernah menulis. Bagaimana orang bisa menulis pendapat kita kalau hanya cerita dari mulut ke mulut? Kalau Anda menulis cerita dari mulut ke mulut kemudian Anda bukukan, generasi yang akan membahas tentang sesuatu topik yang berkenaan dengan cerita kita tadi itu akan menjadi bukuan dan itu ilmiah. Ilmiah. Kita tidak hanya cerita-cerita saja. Aku bangga pada cerita. Jadi tradisi menulis itu Pak. Apa yang menjadi kajian, dokumen dan sebagainya, cobalah tulis. Ya, kemudian bukukan sehingga menjadi rujukan yang ilmiah. Saya kira itu mungkin bisa ditambah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya bilang tadi bahwa apa yang ditanyakan sebenarnya sudah dijelaskan di dalam buku ini. Itu di bab 2 sampai kemudian di halaman 49. Cuma sengaja kenapa saya tidak ulas seperti yang diulas oleh penulis. Saya sudah baca tuntas. Tadi malam saya tuntaskan semua. Karena yang saya inginkan adalah Anda memiliki bukunya, bukan mengetahui ceritanya. Karena kemampuan kita untuk mengingat itu sangat terbatas. Ada saat dimana ketika kita mengingat mantan mungkin lupakan tentang sejarah ini. Dengan memiliki bukunya, Anda bisa membaca. Tapi sedikit saya tambahkan, itu mungkin bisa dilihat di halaman 9 itu sudah jelaskan itu. Bagaimana kelahiran tidak usah kita berbicara martabat 7 ya. Martabat 7 kemudian kita bandingkan dengan konstitusi yang ada di Amerika. Tidak usah kita bicara itu. Karena kalau kita berbicara itu sudah jelas di dalam beberapa buku, termasuk di buku ini juga sudah dijelaskan itu. Di halaman berapa saya sempat lihat itu sudah disinggung itu kapan lahirnya martabat 7, kemudian kapan lahirnya konstitusi itu, konstitusi Amerika ya. Saya lupa tadi di halaman berapa, nanti dicari di dalam bukunya itu. Tidak usah kita bicara itu, tapi mari kita flashback kembali di wilayah bagaimana terbentuknya. Kalau berdasarkan teori-teori mitos, baik di dalam buku ini maupun di beberapa buku yang saya sudah baca tentang martabat 7 itu, sedikit juga menyinggung tentang sejarah Buton. Yang paling unik itu begini sebenarnya. Hampir semua peneliti tentang Buton selalu dikatakan bahwa Buton itu dulu namanya Wolio, termasuk di buku ini juga diakui. Namanya Wolio itu dibentuk dari versi mitosnya ya, dibentuk oleh 4 orang. Nia Patamiana itu sudah disebut di sini siapa? Si Panjongan, si Malui, yang terakhir siapa? Jakawati. Si Jakawati itu ada 4 orang. Yang membuat ini dari sisi filsafat hukumnya ya. Ini sebenarnya saya tidak boleh membahas dulu karena saya sementara hasil penelitian saya baca, saya bikin dulu dalam bentuk buku, bapak beli. Kalau cerita begini sudah ketahuan saya punya menelitian. Tapi tidak apa-apa. Coba kita lihat Pak, dari segi filsafatnya. Kalau kita lihat mitos ini kita sepakat bahwa Buton itu dibentuk dari 4 orang ini, yaitu Nia Patamiana ini. Ada beberapa nama yang sudah disebut tadi di dalam buku ini. Tetapi yang unik adalah ketika kita melihat siapa, ketika ada pertanyaan siapa yang menjadi pemimpin pertama kerajaan Buton. Semua sepakat peneliti yang namanya Wakaka, yaitu seorang perempuan. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa Wakaka ini? Dia bukanlah orang yang Nia Patamiana ini yang membentuk kerajaan Buton, tetapi kemudian kenapa dia diangkat menjadi sebagai seorang ratu? Dari sisi demokrasi, mari kita lihat prinsip demokrasi. Bukankah di sini sudah terjadi prinsip demokrasi, di mana Nia Patamiana menyepakati sesuatu untuk mengangkat si Wakaka menjadi ratu pertama? Kalau kita lihat kita benturkan dari segi apa diberinya pemerintahan kerajaan Buton. Dahulu namanya kerajaan Wolio. Tidak usah kita bicara martabat 7. Martabat 7 itu tercipta di raja ke-6
Sultan pertama. Sementara Wakaka itu berkuasa 42 tahun. Bula Mamboda juga kurang lebih 45 tahun dia berkuasa. Tidak usah kita bicara martabat tubuh, terlalu jauh itu misalkan kalau kita lihat saja dari segi semua para peneliti, dan masuk sekarang juga yang peneliti bersama-sama dengan saya, Mr. Cullen dari Amerika, dia juga menemukan bahwa unik ya kerajaan Buton ini dia terbentuk, kerajaan Polio ini. Di beberapa versi dikatakan bahwa Mia Patamiana ini yang membentuk, tetapi kenapa bukan dari Mia Patamiana ini yang menjadi salah satu pemimpin? Kenapa mereka harus mengangkat Wakaka sebagai pemimpin? Di mana Wakaka ini bukan salah satu dari 4 nama ini? Ini kan prinsip demokrasi sudah terbentuk di sini. Makanya di dalam penelitian saya katakan harus kita bedakan di mana masa siapa yang membentuk kerajaan, siapa yang kemudian memilih raja, siapa yang menjadi raja. Ini harus mampu dibedakan. Yang membentuk kerajaannya adalah Mia Patamiana, yang memilihnya ini adalah Mia Patamiana itu kemudian menjadi yang menjalankan pemerintahan ini adalah Ratu Wakaka. Tapi bukan itu nanti yang akan kita menjadi pertanyaan dasar. Kenapa Wakaka ini diangkat sebagai ratu pertama? Kenapa bukan dari 4 orang ini? Nah, ini dijelaskan oleh Wakil Wali Kota bau-bau sahabat diskusi saya Pak Monianze. Dia jelaskan bahwa Wakaka ini adalah orang yang salah satu orang yang memiliki pengaruh di kerajaan tadi sudah disebut, yang kalah tadi, kemudian lari ke Buton karena mereka kalah dalam peperangan ini, lari ke Buton, kemudian dia mampu diterima oleh 4 kelompok ini. Kelompok ini, 4 kelompok ini juga di dalam buku ini sudah dijelaskan tidak saling mengenal sebelumnya. Mereka juga sampai di Pulau Buton itu menjadi 2 tempat persinggahannya. Tapi bukan itu yang saya mau lihat. Yang saya mau lihat adalah sistem demokrasi sesuai pertanyaan tadi itu sudah tercipta di situ. Montesquieu belum lahir. Buton pada saat mendirikan kerajaan pertama, memilih ratu pertama, sudah menerapkan prinsip demokrasi. Inilah yang akan menjadi tujuan penelitian saya, yang akan kemudian kita bantah. Kita hasilkan sebagai sebuah karya ilmiah dan kita akan bantah bahwa Montesquieu itu sebenarnya pertama kali teori krisis politik itu diperkenalkan di Amerika atau di Montesquieu. Ini akan kita bantah. Tapi nanti argumentasi ilmiahnya nanti di dalam buku saya nanti itu baru kita bisa bantah secara ilmiah. Jelas saya sudah temukan jawabannya. Kenapa tadi dikatakan bahwa dia ambil dari Belanda dan sebagainya, kemudian kenapa bisa Montesquieu yang melahirkan konsep ini? Sebenarnya saya sudah temukan jawabannya. Di mana saat itu ada VOC di Buton, kemudian menaskan konsep-konsep itu di Raja ke-6, kemudian Raja ke-4, Raja ke-6 itu sudah ada penerapan itu. Ada beberapa dokumen-dokumen yang kemudian dibawa ke Eropa dan kemudian ditemukan oleh mereka sampai ke Amerika, lahirlah kemudian teori Montesquieu. Ini yang menjadi fokus penelitian saya sekarang. Makanya saya sebut di situ sistem hukum dan sistem pemerintahan. Tujuan saya adalah mendeklarasikan bahwa Buton adalah pencetus pertama prinsip-prinsip demokrasi yang dimaksud di dalam krisis politik ini. Itu tujuannya. Tapi nanti argumennya nanti. Gitu. Jadi saya rasa yang paling terpenting adalah supaya tidak bertanya-tanya, ini bukunya. Ini bukunya. Tidak usah kita bicara martabat itu tadi. Dari segi pembentukan kerajaan saja sudah unik gitu. Polio ini sudah unik. Mana yang membentuk katanya misalnya Mia Patamiana? Kenapa makanya dia akan sebagai raja? Kenapa harus dia? Cara mengangkatnya kenapa disepakati? Bagaimana proses mengangkat itu? Apakah secara deklarasi? Apakah secara pemilihan? Baik secara aklamasi maupun melalui proses pemilihan. Inilah yang disebut dengan prinsip demokrasi. Nah, demokrasi pertama telah diperkenalkan pada saat Buton itu dibentuk, di mana semua orang waktu itu masih membentuk kerajaan monarki misalnya. Di Buton tidak ada kerajaan monarki. Hanya kebetulan saja dari Wakaka kemudian turun di Pulau Mamboda, kemudian turun ke Lalani dan seterusnya. Hanya secara kebetulan saja. Tetapi uniknya pemimpin sebelum
apakah Pulau ini ditentukan menjadi ratu kedua di Buton, itu beberapa bersaudara juga dipantau. Jadi ada khusus orang di kerajaan itu yang bertugas untuk memantau anak-anaknya raja ini. Beberapa orang ini siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin berikutnya. Kemudian diambil. Jadi kalau nanti itu kan karena dia antaranya, ya sudah. Dia boleh jadi apa namanya, jadi raja. Tapi kalau di Buton tidak seperti itu. Tidak tergantung hanya darah saja, tidak. Tetapi ada penilaian karakter di situ. Ada penilaian moral. Kalau kita melihat dari tinjauan filsafat ini yang disebut dengan prinsip demokrasi, maka tidak salah kalau hari ini kita mengklaim Amerika kok pasti Buton. Tapi nanti argumen ilmiahnya nanti, insya Allah kita akan buktikan itu. Saya rasa begitu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit sebagai acuan di bidang ilmiah. Itu ada novel yang ditulis oleh orang Jawa, ya. Judulnya Bajak Laut dan Mahapati. Isinya menceritakan Gajah Mada itu dari Bataura. Jadi ini tidak saya, artinya jangan kita penasaran, carilah di toko buku, ya, di Gramedia atau di mana. Judulnya itu Bajak Laut dan Mahapati. Isinya menceritakan tentang Gajah Mada itu dari Bataura, besar di kerajaan di mana itu, di Jawa, yang kemudian kemudian itu tidak tahu apa. Itu dijelaskan lebih detail. Yang karang itu siapa? Bukan orang Bataura, orang Jawa. Nah, ini juga bisa mempengaruhi opini, ya. Jadi tidak perlu kita mendengar cerita dan lain sebagainya. Ya, ulasan-ulasannya banyak. Kemudian ini sudah ditulis oleh Ibu Sri Darmawan. Ya. Jadi kalau misalnya sebagai bahan perbandingan, dicari itu buku. Saya ulangi judulnya Bajak Laut dan Mahapati. Terima kasih.